Laporan Ketua Pelaksana kepada Kakak Bambang Sangsongko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Pramuka. Salam. Salam. Yang kami hormati Kak Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang dalam hal ini eh, hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati dan kami cintai, Kakak Maijen Marinir Purnawirawan Yanuar Lutfi, yang juga beliau sebagai eh, Wakil Kuartir Nasional bidang pengabdian masyarakat dan humas. Selamat pagi Kak Lutfi, Pagi. salam sejahtera. Juga kakak dari utusan Kuartir Daerah se-Indonesia dan juga dari Kuartir Cabang. Dan tak lupa juga pada kakak-kakak andalan nasional yang saat ini hadir eh, dalam acara seremoni pembukaan untuk sosialisasi diseminasi Life Leader Project. Dan juga yang saya hormati Kak Yesika selaku koordinator nasional Life Leader Project di Indonesia. Juga Kak Adi Pamungkas yang kami nanti akan menjadi narasumber. Kak Hani, terima kasih telah hadir. Dan tak lupa juga eh, kakak-kakak dari staf dari Biro Abdimas dan Humas, Kak Udin yang telah mempersiapkan juga bersama Kak Yosep, juga Kak Ayu yang selalu membantu kami. Kakak sekalian, bahwa kita ketahui Indonesia menjadi anggota NSU Kuartir Bosem. Maaf. Kalau itu yang saya hormati, kami laporkan bahwa Level Leader ini adalah program WOSEM yang merupakan program pengembangan dari program-program yang berkiprah anggota pramuka di masyarakat. Nah, dari program ini adalah tujuannya adalah sebagai media untuk menguji kreativitas dan inovasi anggota pramuka dengan prinsip belajar sambil melakukan atau learning by doing. Kemudian dari proses penerapan kegiatan Life Leader ini melalui tiga dasar, yaitu eh, dengan pendekatan teori design thinking, di mana ini menjadi metode untuk memperluas visi dan siap untuk memimpin dalam dampak positif. Kemudian dan eh, yang kedua adalah strategi, yaitu bagaimana merumuskan pemikiran yang kritis dan strategis untuk sebagai pemecahan permasalahan agar kegiatan kreatif dan berhasil dengan baik secara unggul. Kemudian yang ketiga adalah eh, ketika Life Leader ini diimplementasikan oleh anggota pramuka, maka harapannya bisa mencapai atau memperoleh penghargaan dalam bentuk badge atau rencana atas prestasi keberhasilan dalam pelaksanaan Life Leader Project, baik di dalam gerakan pramuka maupun masyarakat. Tentu saja eh, kegiatan yang dilaksanakan melalui platform Life Leader ini akan meningkatkan waktu bakti atau service hour Indonesia di WOSEM. Dalam kegiatan ini nantinya akan melalui outline atau melalui proses yang pertama adalah eh, kebijakan dari Kuartir Nasional mengenai pelaksanaan atau dukungan pelaksanaan program-program WOSEM dan juga eh, dukungan kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia yang kemudian berpedoman pada Rensta Kuartir Nasional
tahun 2024 tahun 2028. Kemudian peserta akan memperoleh eh, input konsepsi life leader sendiri secara menyeluruh dan model serta format implementasi life leader yang selama ini kita lakukan setelah dilaksanakan TUT Life Leader Project pada bulan Mei lalu. Yang keempat adalah tahap untuk rencana tindak lanjut internalisasi bagi para peserta yang saat ini hadir. Secara sederhana, harapan kami peserta dapat mempelajari, menangkap dan pelajari konsepsi Life Leader Project, kemudian kegiatan apa yang sederhana yang dapat diimplementasikan di daerahnya nanti. Nah, kemudian kami mohon dan kami sangat mengharap Kak Lutfi dapat memberikan arahan-arahan dan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi, diseminasi Life Leader Project ini yang memang ini menjadi rencana tindak lanjut dari Kuartir Nasional. Dalam hal ini saya dan Kak Adi yang memang punya eh, mandat dan harus melaksanakan ini eh, untuk sosialisasi. Demikian kiranya sekali lagi terima kasih Kak Lufi atas berkenan untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan ini. Saya akhiri eh, laporan ini. Salam Pramuka. Salam. Kami Salam. ucapkan terima kasih kepada Kak Koko. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pada kesempatan ini disampaikan langsung oleh Kakak Mejen TNI Marin Purnawirawan Junior Lutfi selaku Wakakuarnas Bidang Abdimas Lingkungan Hidup Kehumasan dan Informatika, sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan sosialisasi dan diseminasi Life Leader bagi Gerakan Pramuka tahun 2025. Kepada Kak Lutfi, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Ayu, Kak Koko. Izinkan saya menyampaikan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada pembukaan sosialisasi dan diseminasi Life Leaders bagi Gerakan Pramuka tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pramuka. Salam. Yang saya hormati Kakak Maijen Purnawirawan Dr. Baktiar SIP MAP, Sekjen Kuarnas, kakak-kakak pimpinan Kuartir Nasional, bendahara, wakil bendahara, wasekjen Kuarnas, kakak-kakak andalan nasional Gerakan Pramuka, kakak deputi sekjen, kakak-kakak ketua kuartir daerah Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, kakak-kakak kepala dan sekretaris pusat kuartir nasional Gerakan Pramuka, kakak-kakak direktur utama badan usaha milik Gerakan Pramuka, beserta jajarannya, kakak-kakak kepala unit usaha kuartir nasional Gerakan Pramuka, beserta jajaran, kakak ketua Satuan Pengawas Internal Kuarnas, adik-adik DKN, kakak-kakak Kepala Biro Lingkungan Kuarnas, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti pembukaan sosialisasi dan diseminasi Life Leaders bagi Gerakan Pramuka tahun 2025. Kakak-kakak yang saya hormati, kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya kita untuk terus memperkuat kapasitas
dan peran Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing global. Program Life Leaders yang telah diluncurkan oleh World Organization of the Scout Movement atau WOSM menjadi salah satu inisiatif yang menegaskan kembali peran pramuka di tengah masyarakat. Program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif di kalangan pramuka agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan sehari-hari. Melalui Life Leaders, para pramuka diajak untuk menguji kreativitas sambil belajar menemukan solusi inovatif agar permasalahan sosial di lingkungannya. Selain membentuk kecerdasan intelektual, kegiatan ini juga menumbuhkan kepekaan sosial dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman yang cepat ini. Hal ini juga menjadi bagian dari agenda internasional Gerakan Pramuka dalam mendukung Scout for SDGs. Dari Scout of SDGs merupakan inisiatif global dari WOSM yang bertujuan untuk menggerakkan jutaan anggota pramuka di seluruh dunia agar berperan aktif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, Enggak bisa nih. tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui program ini, pramuka diajak untuk menjadi agen perubahan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab lingkungan di dalam setiap kegiatan kepramukaan. Scout for SDGs mendorong generasi muda untuk berpikir kritis dan bertindak nyata dalam mengatasi berbagai isu global, seperti kemiskinan, ketimpangan, masalah pangan, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan. Dalam penerapannya, Life Leaders menggunakan pendekatan design thinking, sebuah metode yang menekankan pada empati, ideasi, dan inovasi dalam menyelesaikan persoalan. Pendekatan ini membantu para pramuka memperluas visi, memahami masalah dari berbagai sudut pandang, serta memimpin dengan dampak positif bagi masyarakat. Selain design thinking, Life Leaders juga mendorong pramuka untuk mengembangkan strategi berpikir kritis dan strategis agar mampu menjadi pemecah masalah yang unggul. Sikap ini sangat penting di era globalisasi karena kemampuan analisis dan inovasi menjadi faktor utama dalam memajukan bangsa. Sebagai bentuk apresiasi, WOSM dan Gerakan Pramuka memberi badge atau lencana penghargaan kepada anggota yang menunjukkan prestasi dan keberhasilan dalam mengimplementasikan program Life Leaders. Penghargaan ini bukan sekedar simbol, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Life Leaders juga menjadi bagian dari rangkaian program penguatan karakter generasi muda yang digagas oleh WOSM dan Gerakan Pramuka, seperti perkemahan Wirakarya, Scout for SDGs, Ticket to Life, Messenger of Peace, dan Earth Tribe. Seluruh program ini memiliki semangat yang sama, membentuk pramuka yang aktif, peduli, dan berperan langsung dalam pembangunan masyarakat. Kakak-kakak yang kami hormati, hari ini melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi, kita ingin memastikan bahwa semangat Life Leaders dapat menjangkau seluruh jajaran kuartir daerah di Indonesia. Para andalan dan penggerak pramuka di setiap daerah diharapkan mampu memahami, mengadaptasi, dan mengimplementasikan konsep ini dengan baik di wilayah masing-masing.
Sosialisasi ini merupakan proses penguatan kapasitas organisasi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Gerakan Pramuka tahun 2024-2028. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan strategis untuk memperluas partisipasi masyarakat secara inklusif serta memperkuat sumber daya manusia, sarana prasarana, jejaring, dan pendanaan Gerakan Pramuka. Inilah wujud nyata komitmen kita untuk memperkuat fondasi organisasi agar semakin kokoh dan berdaya guna. Selain itu, Life Leaders juga menjadi bagian dari agenda strategi Gerakan Pramuka dalam mengembangkan peta jalan pengembangan SDM Pramuka yang kompeten dan seimbang antara peserta didik dan pembina. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap kader pramuka memiliki kemampuan dan kualifikasi sesuai standar global. Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh peserta sosialisasi dapat memahami maksud dan tujuan utama dari Life Leaders, yaitu menjadi media untuk menguji kreativitas sambil belajar menemukan solusi inovatif terhadap tantangan kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk menumbuhkan generasi pemimpin masa depan yang berpikir terbuka dan berorientasi pada aksi nyata. Gerakan Pramuka memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter, mandiri, dan memiliki semangat pengabdian. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini harus kita jalankan dengan penuh komitmen, semangat kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kepada seluruh jajaran kuartir daerah, para andalan, serta peserta sosialisasi, saya mengajak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Jadikan Life Leaders bukan hanya sebagai program, tetapi sebagai gerakan bersama untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang berorientasi pada solusi, empati, dan kolaborasi. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik dari WOSEM, jajaran kuartir nasional, maupun seluruh kuarda di Indonesia. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang kuat dalam melahirkan lebih banyak life leaders di tubuh Gerakan Pramuka yang siap memimpin dengan hati, berpikir kreatif, dan mengabdi untuk kemajuan masyarakat serta bangsa Indonesia. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santihum. Salam Pramuka. Salam. Jakarta, 8 November 2025, Kuartir Nasional, Ketua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budiwaseso, ditandatangani. Terima kasih semuanya bahwa ini saya sampaikan amanat dari Kakwarnas terkait dengan pembukaan kegiatan diseminasi dan sosialisasi Life Leaders ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke... Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Lutfi. Sebelumnya, 2 kali tepuk pramuka. Acara pembukaan sosialisasi dan diseminasi Life Leader bagi Gerakan Pramuka tahun 2025 telah selesai. Kepada kakak-kakak sekalian, mari kita mengambil foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Ayu yang sudah mengawal acara pembukaan sosialisasi dan diseminasi Life Leader bagi Gerakan Pramuka. Izin selanjutnya ini Kak, kita mengejar
schedule sesuai rundown. Berikutnya kita ada sesi materi yang akan disampaikan langsung oleh Kak Adi Pamungkas terkait dengan materi WOSM Squad for SDGs. Terima kasih Kak Udin. Saya coba share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Salam. Baik kakak-kakak, saya mendapat tugas pertama untuk menyampaikan pengantar tentang Scout for SDGs. Kenapa Scout for SDGs yang duluan disampaikan? Karena Life Leaders Inisiatif WOSM atau kita di sini ada Life Leaders Project itu merupakan bagian dari inisiasi atau inisiatif WOSM untuk mengembangkan pendidikan kepramukaan dengan standar yang ada. Jadi kalau bicara tentang Scout for SDGs, kita bisa melihat dari visi organisasi kepramukaan dunia, yaitu to be the world's most inspiring and inclusive youth movement, creating transformative learning experience for young person everywhere. Atau kira-kira ya menjadi organisasi atau gerakan pemuda paling inspiratif dan inklusif di dunia yang menciptakan pengalaman belajar transformatif bagi setiap anak muda dimanapun. Dengan impact statement-nya atau dampak yang diharapkan dengan atau pernyataan dampak di sini, a peaceful and inclusive world, dunia yang damai dan inklusif, kemudian a world shaped by youth, atau dunia yang dibentuk oleh kaum muda, dan sustainable world, atau dunia yang berkelanjutan dengan strategic priorities movement atau prioritas strategis dari gerakan ini. Yang pertama adalah innovate education atau inovasi pendidikan, kemudian strengthen diversity and inclusion, memperkuat keberagaman dan inklusi, kemudian guarantee safeguarding and well-being, atau menjamin perlindungan dan kesejahteraan, kemudian value volunteering, atau menghargai jaringan kesukarelawanan. Kemudian strategic priorities organization, jadi prioritas strategis untuk organisasi, yaitu a fit for purpose organization atau organisasi yang sesuai tujuan, an adaptable organization, organisasi yang adaptif, dan an influential organization atau organisasi yang berpengaruh. Sekarang tagline WOSM adalah ready for life. Kalau dulu creating a better world, sekarang ready for life. Siap untuk hidup, atau siap untuk menyongsong kehidupan.
Jadi kita membentuk manusia-manusia yang siap untuk menghadapi kehidupan sejak dini. Jadi mulai siaga, penggalang, penegak pandega itu dari awal latihannya, kegiatannya diarahkan untuk ready for life. Dalam konteks kepramukaan, ini adalah penegasan untuk orientasi manfaat internal dan eksternal, kemudian target kecakapan, karakter dan kebangsaan, kemudian pilar modern, manfaat, dan taat azas. Nah, kita semua tahu Sustainable Development Goals ini ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini sama saja yang tadi. Jadi 17 tujuan pembangunan dari tanpa kemiskinan, kemudian tanpa kelaparan, kemudian yang ketiga kehidupan yang sehat dan sejahtera, kemudian keempat pendidikan berkualitas, kelima kesetaraan gender, keenam air bersih dan sanitasi yang layak, kemudian 7 energi bersih dan terbarukan dan terjangkau, kemudian 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian ke-9 industri, inovasi dan infrastruktur, 10 kota pembangunan yang berkelanjutan, dan seterusnya. Ini adalah program yang diinisiasi WOSM pada tahun 2018 untuk mendukung pencanangan PBB tentang SDGs, Sustainable Development Goals, yang dimulai tahun 2015 sampai 2030. Targetnya diharapkan 17 tujuan global ini dapat tercapai di dunia. Dan 176 organisasi kebantuan nasional atau NSO diharapkan aktif menyumbang jam bakti melalui WOSM SDGs Hub untuk mencapai tujuan SDGs. Nah, ini kakak-kakak, jadi inti dari sosialisasi kita pagi hari ini, kita untuk mengajak kakak-kakak untuk membantu meningkatkan service hours dari Scout for SDGs Hub yang ada, nanti kita lihat. Dan oleh sebab itu kita juga menghimbau kakak-kakak semua di sini untuk mempunyai akun di scout.org. Nanti kita akan masuk ke SDGs ini dari link sdgs.scout.org. Demikian kakak. Nah, Scout for SDGs ini diharapkan untuk seluruh anggota pramuka sedunia atau WOSM, Scout, yang jumlahnya 57 pramuka ini, semua membuat kontribusi terbesar di dunia untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa contoh nyata, kontribusi nyata pramuka di dalam SDGs ini adalah umumnya di kita kebanyakan program-program kegiatan pengabdian masyarakat, mulai dari
aktivitas penegak Pandega ikut serta membangun masyarakat, kegiatan PW, kemah bakti, perang saka pun juga, karya bakti pramuka pada hari peringatan keagamaan di seluruh Indonesia, pramuka peduli penanggulangan bencana, adopsi program WOSEM melalui Messengers of Peace, dan lain-lain. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals itu dimulai tahun 2015 dan WOSEM mulai membuat inisiasi untuk menjadi program Scout for SDGs itu pada tahun 2018. Kemudian tahun 2022 ini kita adaptasi satu cukran tentang pedoman adopsi inisiatif kepramukaan dunia atau yang disebut dengan Better World Framework di Indonesia adalah menjadi program adopsi inovatif kepramukaan dunia. Apa itu program inovatif kepramukaan dunia? Ini yang tertuang dalam Scout for SDGs. Nah, kemudian tahun 2023 itu dalam Munas di Aceh, Gerakan Pramuka menyusun rencana strategik tahun 2024 dan sampai 2008 itu dibuat atau di dalamnya ada program SDGs sebagai faktor dalam pengembangan sistem diklat dan program pengabdian masyarakat Gerakan Pramuka. Sebetulnya kalau kita bicara Scout for SDGs atau pengabdian masyarakat, maka kita Gerakan Pramuka itu sejak awal, bahkan dari tahun 1971, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, itu Kaku Atlas, dalam konferensi kepanduan dunia ke-23 di Tokyo, itu menyampaikan bahwa eksistensi Gerakan Pramuka tercapai bila manfaat pendidikan pramuka dirasakan masyarakat. Kemudian pentingnya pengabdian masyarakat sebagai program peserta didik Gerakan Pramuka yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan tujuan utama membangun kohesi sosial. Dampaknya adalah WOSEM mengakui atau meresmikan Community Development Camp atau Komdeka dan tradisi pengabdian masyarakat yang semakin mengakar pada kepaduan dunia. Dan ya kita tahu dari sejak perkemahan Wirakarya, dulu perkemahan Wirakarya tahun 1978 di Lebak Harjo, itu menjadi Komdeka yang diakui dunia. Nah, kaitannya dengan bagaimana posisi Indonesia sekarang, ini data akhir tahun 2024 ya Kak, jadi mungkin saat ini sudah bergeser angka-angkanya, tetapi dari sisi urutan ini masih sama. Jadi dari yang katanya Indonesia anggota pramukanya sampai 25 juta, tetapi anggota pramuka yang sudah mendaftar dan sudah jadi user di website Scout.org baru 43.000 orang. Nah, ini program kita atau sosialisasi kita pagi hari ini juga itu untuk mendorong kakak-kakak, dan kakak-kakak kami harapkan juga untuk meneruskan kepada seluruh anggota pramuka binaannya
maupun yang diurusinya, dari maksudnya pengurus kuadra, kuarcap, kuaran, dan seterusnya, itu untuk sering-sering mengingatkan agar menjadi user atau punya akun di Scout ORG. Jadi kita lihat top 10 NSO itu India 72.000, Indonesia nomor 2 43.000. Tetapi proyek-proyek sosial, pengabdian masyarakat, atau yang kita anggap sekarang itu sebagai proyek Scout for SDGs, itu Indonesia urutan nomor 7 dengan baru 1.277 proyek atau kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan sosial yang dilaporkan melalui SDGs Hub atau websitenya WOSM. Nah, kemudian sekarang yang diutamakan adalah service hours. Service hours itu adalah bagaimana atau berapa banyak jam pengabdian kita. Jadi berapa banyak kita ikut serta atau ikut melakukan, merencanakan program pengabdian masyarakat, dan berapa lama program itu berjalan, berapa jam, dan dampaknya itu menjangkau berapa banyak orang. Nah, ini service hours kita itu di urutan nomor 9 dengan baru 12.913.000 service hours. Philippines sampai 553 juta service hours. Nah, kemudian Gerakan Pramuka melalui Kuarnas sudah didatangi oleh WOSM untuk meningkatkan service hours ini. Targetnya setahun ini, kalau nggak salah 50 juta service hours, atau 5 juta service hours, nanti kita cek. Tapi nggak cuman puluhan ribu service hours. Padahal kalau kita lihat kegiatan pengabdian masyarakat itu sangat banyak. Cuman ya untuk menyusun laporan, untuk mengisi kegiatan kita di dalam website ini susah banget kita mendorongnya. Jadi sekali lagi kami mengimbau kakak-kakak untuk ayo kita sama-sama nanti kita pertama-tama jadi user di Scout ORG, dan yang kedua adalah mengirimkan kegiatan kita ke dalam SDGs Hub. Jadi dari sini kita lihat penggunaan platform kita ya lumayan gitu. Jadi dari 10 NSO tertinggi kita nomor 2 dengan 43.000. Tetapi pelaporan jam bakti atau service hour-nya sangat rendah, dianggap sangat rendah oleh WOSM. Ini yang perlu kita tingkatkan. Kemudian praktek lain dalam integrasi Scout for SDGs itu ada Scout for SDGs sebagai agenda kehumasan, sebagai pembuka pintu anggota baru dan kemitraan dengan PBB. Kemudian integrasi Better World Framework atau batch WOSM ke dalam skema semacam SKU dan SKK serta bagian dari capaian Pramuka Garuda. Ini kakak kok dari bidang muda sedang ada Pokja untuk menyusun, memperbarui SKU dan SKK. Ini juga batch ini bisa masuk dalam skema
SKU atau SKK ya nanti. Kemudian pelibatan pembina dan pelatih pembina melalui integrasi Sisdiklat dan khusus anggota dewasa. Target workshop Scout for SDG saat ini adalah rencana tindak lanjut strategis dari tiap-tiap bidang, apakah bidang kehumasan dan informatika, bidang pengabdian masyarakat, bidang pembinaan anggota muda, bidang pembinaan anggota dewasa dengan pusdiklatnya, dan seluruh bidang-bidang yang ada di kuartir. Baik, capaian sementara ini sebetulnya juga kita nggak sombong dari awal itu tahun 2013 itu sudah ada yang mendapatkan award dari WOSM sebagai World Messengers of Peace Hero atau MOP Hero. Itu tahun 2013 Kak Atta Ferin dengan programnya Pramuka Buku Hidup. Kemudian tahun 2016 Kak Jainal Mutakin, itu aktivis rumah baca dan pembina pramuka dari Kuningan, Cirebon, Scout Journey for Peace programnya. Kemudian Kak Feni, sekarang Kak Feni kalau nggak salah Kabak Kerjasama dalam negeri ya. Itu sebagai koordinator MOP di Indonesia tahun 2017 ya banyak program-program pramuka peduli atau pengabdian masyarakat dan juga Kak Fakhir Naufal itu pramuka Garuda dari kuartir daerah DKI itu tahun 2021 mendapatkan MOP Hero Awards yang berkaitan dengan program waktu itu ada COVID. Jadi sebetulnya Indonesia itu sangat maju atau duluan lah menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Scout for SDGs atau program-program pengabdian masyarakat. Ini juga ada tahun 2022 Kak Muhammad Rifai Sahida itu dari Sulawesi Barat itu juga mendapat MOP Heroes Award tahun 2022. Programnya adalah proyek sosial pemberdayaan ekonomi perempuan di lembaga pemasyarakatan, kemudian proyek peduli lingkungan hidup di berbagai sekolah di Sulawesi Barat. Nah, jika kakak sudah punya akun di scout.org dan digabung dalam SDGs Hub, kemudian kalau mau mendapatkan MOP Ring Badge yang seperti ini, itu syaratnya adalah melaksanakan minimal 5 proyek sosial, 5 proyek pengabdian masyarakat. Kemudian siapa yang bisa mendapatkan siaga pun bisa dengan 250 jam bakti atau penggalang 350 jam bakti dan 500 jam bakti service hours untuk penegak pandega dan juga orang dewasa. Kemudian laporkan proyek di SDG Hub dan kemudian ajukan ke SID ajuan MOP Ring Badge. Demikian. Ini waktu acara penyerahan MOP Ring Badge dan piagam. Udah ini ada. Oke, saya tak landscape apa nih? Ya, kita lanjut. Jadi ini adalah program yang sangat tidak asing untuk
Pramuka Peduli untuk bidang atau komisi pengabdian masyarakat, atau bahkan untuk seluruh anggota Pramuka yang kita ajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan sosial. Jadi dari Satya Pramuka saja sudah jelas ada ikut serta membangun masyarakat atau untuk mempenggalang ikut serta mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kemudian dari sasaran Pramuka, gerakan Pramuka, bangun kecakapan, kebangsaan, karakter. Metode kepramukaan, ada 8 metode kepramukaan, yang sekarang jadi 9 ya, waktu Munas ditambahkan dengan sistem Amung. Kemudian ada Tribina, bina diri, bina satuan, bina masyarakat, dengan filosofi mengisi dan mengawal kemerdekaan. Dan dalam rencana strategi Gerakan Pramuka tahun 2024-2028 tadi yang saya tunjukkan di Nawakarsa, salah satu program strategisnya adalah peningkatan kapasitas program pengabdian masyarakat untuk kerelawanan. Demikian kakak-kakak. Nah, tahap pelaksanaan proyek sosial untuk mendapatkan award atau untuk bisa dimasukkan ke dalam SDGs Hub itu mulai dari inspirasi, explore dan research apa aja program yang mau dimasukkan, kemudian identifikasi, pelajari dan putuskan mau buat program apa, kemudian jalankan perencanaan yang sudah dibuat ini, evaluasi, dan apa yang sudah dijalankan itu di-share. Ini langkah-langkahnya bisa kita pelajari sendiri nanti. Dan selanjutnya tentang SDGs Hub. Apa itu SDGs Hub? Itu adalah rumah di dalam rumah websitenya Scout.org yang berisi dari 4 inisiasi program WOSM. Dan di sini kita bisa sebarkan kontribusi pada program SDGs. Kemudian kita bisa mencari inspirasi dan menginspirasi dan bahkan terinspirasi dari proyek-proyek yang ada. Nanti saya tunjukkan linknya untuk bisa ke sana. Kemudian dapatkan badge digital dan jelajahi SDGs 1 sampai 17. Kegiatan apa itu terkait dengan SDGs nomor berapa dan nomor berapa dan nomor berapa dan seterusnya. Kita bisa kerjakan itu waktu kita menjelajah ini. Dan temukan banyak sekali kegiatan yang kalau kita cari yang kekinian itu juga banyak gitu. Jadi ini yang membuat kita Gerakan Pramuka tidak ketinggalan zaman. Apa saja 4 area pendidikan di sini? Yang pertama adalah lingkungan dan keberlanjutan. Itu ada program perubahan iklim, alam, energi bersih, polusi. Kita juga punya program adaptasi perubahan iklim. Kemudian peace dan keterlibatan komunitas atau ini yang kita tahu ada peace building, ada program keberagaman, budaya dan warisan, aksi kemanusiaan, keterlibatan sipil, dan lain-lain. Kemudian kesehatan dan kesejahteraan,
gaya hidup sehat, saya punya program MOP yang pertama tahun 2011 itu tentang gaya hidup sehat, yaitu bagaimana kita membuat program PHBS dalam satu kelurahan. Jadi pola hidup bersih dan sehat. Yang seperti itu, kemudian keamanan pribadi, kesehatan jiwa, kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, kemudian keterampilan hidup, ini ada kemampuan interpersonal, kepemimpinan, literasi, STEM. Apa itu STEM? Nanti kita lihat. Kewirausahaan. Nah, ini yang inisiasi keempat, inilah topik kita hari ini. Keterampilan hidup, di dalamnya adalah Life Leaders Project. Jadi, 4 pilar pendidikannya, yang pertama adalah lingkungan hidup, ada 3 program utama, kemudian ada perdamaian dan pelibatan masyarakat, atau biasa kita kenal Messenger of Peace. Ini ada 3 program utama, kemudian masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan, dan yang keempat adalah program Life Leaders atau pengembangan kecakapan hidup. Kita lihat satu-satu. Inisiasi Earth Tribe. Kakak dalam materi paparan saya sampaikan linknya ini. Ini untuk lingkungan ada WOSM kerjasama dengan YUNGA, Youth and United Nations Global Alliance, menghasilkan macam-macam challenge di sini. Ada agriculture, biodiversity, climate change, energy, forest, gender, governance, banyak sekali. Ini kita lihat masing-masing, kita cari di SDG Hub, ada soil challenge, ada petunjuknya bagaimana kita menjalankan ini. Climate change challenge beds, bagaimana mendapatkannya, ada semua di sini. Dan seterusnya. Nah, ini kakak-kakak yang satu terakhir ini ada mangrove bed challenge. Ini adalah usulan gerakan pramuka untuk WOSM. Ini dalam proses, ya mudah-mudahan bisa berhasil. Maka ini adalah ajuan batch-nya yang kita usulkan. Mudah-mudahan akan diproses menjadi salah satu program WOSM untuk budidaya mangrove, kaitannya dengan lingkungan dan keberlanjutan. Nah, kemudian ada Messenger of Peace, kita semua sudah tahu. Ada Dialogue for Peace, ada Interregious Dialogue, ada Patrimony to Challenge, dan seterusnya. Ini nanti juga bisa tinggal diklik link di sini, kita akan loncat ke SDG Hub. Saya percepat saja. Kemudian inisiasi Health Alliance, jadi kesehatan. Itu ada Nutrition Challenge. Seperti apa? Ini ada linknya, kita tinggal klik linknya, kemudian mau pelajari lebih lanjut, dan seterusnya. Kemudian ada Mind Builders Challenge. Dan berikutnya adalah inisiasi Life Leaders. Apa itu? Linknya belum saya masukkan di sini, dan penjelasannya nanti pada sesi berikutnya kita akan lihat. Demikian kakak. Nah, di Scope for SDGs Hub ini, atau SDGs Hub, kita bisa submit service project atau project pengabdian kita. Ceritakan tentang ininya, kemudian projectnya tentang apa. Jadi kakak kalau lihat di sini project, jangan berasumsi ini project yang nanti kita dapat
anggaran untuk menjalankannya, tapi pelakukan ini sebagai program kegiatan, ya bagaimana pendanaan anggaran dan sebagainya, bagaimana kerjasamanya. Kalau di sini ada dengan Earthtribe, dengan apa UN dan seterusnya, ya, bagaimana program-program ini kakak bisa bisa jalankan. Buat penjelasannya, di link untuk materi itu saya sudah upload bagaimana cara untuk mengupload project. Nah, kakak bisa download untuk lihat. Kemudian jadi pilih salah satu Awesome Challenge yang tadi banyak batch-nya, misalnya Messenger of Peace atau ini, pelajari bagaimana dapat sininya dan kaitkan dengan apa proyek kita yang tadi. Jadi banyak sekali proyek sosial, mau dialog perdamaian, mau berbagi makanan, yang ini paling sering kita ada waktu karya bakti, ada gudeg atau kuartir ranting misalnya, ambil salah satu apa namanya satu spot gitu untuk bagi makanan, untuk misalnya makanan untuk berbuka puasa, itu apa namanya didokumentasikan dan posting. Ini akan masuk service hours-nya. Misalnya kita program berbagi makanan pada waktu karya bakti Lebaran, bagian dari karya bakti Lebaran, kita bisa posting berita dan kegiatan itu di Ayo Pramuka, tapi bisa juga di SDG Hub. Madahar, Kuala Riau, kakak. Oh, siap. Lanjut, Kak. Monggo, Kak. Untuk sebuah proyek yang akan kita kerjakan itu, Kak, nanti itu dibuat atas nama kita sendiri atau atas nama keluarga, Kak. Kemudian pelaksanaannya kita sharingnya bagaimana nanti? Apakah kita itu harus bekerja mandiri atau bisa kita kolaborasi dengan berbagai pihak yang akan mendukung proyek ini? Jadi sebagainya siapa saja seharusnya yang bisa kita mintakan untuk terlibat di sini, kita daftarkan sebagai di dalam website project itu, Kak. Makasih, Kak. Baik, Langsung, Kak. terima kasih. Sudah dua saya jawab, ya, Kak, mungkin ya. Baik, Kak Madahar ya, Kak Madahar. Saya jawab pertanyaan Kak Firman dulu dari Kalbar. Kakak dalam pengajuan pengiriman foto kegiatan ini, apakah sudah masuk ke SDGs Hub atau ini atau belum masuk? Kalau sudah masuk, bisa dikirimkan linknya ke ya bisa ke kami atau nanti kita buat ini deh, kita buat grup live leaders ini. Kak Udin sudah kita buat ini ya, nanti ada teknis bagaimana mengajukan MOP badge. Tadi kan sudah disampaikan untuk dapat MOP badge itu minimal 5 project sudah kita unggah dan disetujui. Artinya gini, Kak, ada moderator Indonesia, kalau nggak salah ada 3 atau 5 orang gitu yang di ini. Salah satunya tadi ada Kak Fakir Naufal, ada siapa tadi? Riris ya mungkin ya, anggota DKM, terus ada beberapa proyek. Nanti setelah sesi ini kita bisa coba cek. Nah, kalau sudah ada
kita bisa lihat dari profil, kita lihat service hours kita berapa banyak. Kemudian di situ ada linknya, proyeknya apa saja. Nah, link yang ada di situnya kakak kirimkan ke kami, atau ya sebetulnya langsung ke moderator. Tapi ya karena kita nggak tahu moderator, ya kita kirim saja nanti di grup yang dibuat ini, Kak. Kemudian ya kita coba bantu prosesnya ya, Kak. Mungkin itu untuk Kak Firman, dan ya kegiatannya bagus yang penyu itu ya, karena apa namanya, konservasi ya. Penyu itu kalau kita nggak jagain, telurnya habis itu dimakan oleh yang lain-lain. Bahkan manusia pun juga sekarang sudah ada larangan keras untuk menjual telur penyu. Tapi di Kalimantan tuh banyak, di pasar-pasar kita bisa dapat, enak soalnya. Ya, demikian ini Kak Firman. Kemudian Kak Madahar untuk Riau. Proyek ini bisa atas nama Kuarda atau Kuartil lah ya, Kuarda, Kuarca, Kuaran, atau gugus depan. Bisa, tapi kan yang mengupload satu orang, jadi atas nama. Kemudian untuk kegiatan yang sama-sama, tadi seperti Kak Firman ya, yang menyelamatkan penyu, itu berapa orang, katakanlah 20 orang. Itu 20-20-nya bisa mengupload kegiatan itu sebagai proyek pribadinya. Kemudian di situ dalam waktu isian itu ada satu kolom isian yang menyebutkan atau menanyakan apakah ini hanya sendiri, misalnya atas nama Kuarda, hanya atas nama Kuarda itu saja yang mengupload kegiatan itu, sementara yang ikut itu tidak mengupload. Jadi di situ bisa tinggal dicentang atau diklik aja bahwa ada teman lain yang juga melaporkan kegiatan ini. Jadi nanti akan otomatis melihat kalau Kak Madahar tadi atas nama Kuartil, tentunya dia akan banyak nih kegiatannya, jam bakti, service hours ya. Tapi untuk si pesertanya, dia hanya melaporkan dia dan teman-temannya selama berapa hari, berapa jam, itu lebih sedikit service hours ya. Nanti otomatis program itu akan menyeleksi apakah, katakanlah, kalau di total semuanya bisa 500 jam bakti ya, atau service hours. Tapi ternyata dari situ ada yang mengirim yang sama, misalnya 10 orang. Oh, berarti ya itu untuk si anak itu atau si A itu bukan 500, tapi totalnya tetap 500. Jadi itu nanti akan ada proses apa namanya, dari program atau aplikasi di dalam website itu yang akan cross check berapa, sehingga saya mengakui service hour saya 500, tapi ada juga yang mengakui atau mengirimkan juga, sehingga saya nggak dapat 500, tapi cuma dapat katakanlah 100 gitu, karena yang lainnya bagi. Nah, itu ada hak istimewa dari si SDGs Hub untuk mengakui berapa service hours yang kita laporkan itu, apakah sebesar itu atau tidak. Tapi intinya mari kita sama-sama mengajak sebanyak mungkin anggota pramuka, apakah itu pengurus kuartil atau pembina atau pelatih pramuka, untuk mengirimkan kegiatan-kegiatan baktinya. Demikian Kak Firman dan Kak Smadahar. Saya kembalikan ke Kak Udin, kayaknya sudah di room chat
ada pertanyaan tuh Kak Adi, Kak Idam Terima Azwar. kasih kakak, terima kasih. Siap, oke. Coba saya cek. Atau Kak Udin bacakan Baik, ya. ya Kak, baik Kak. Dari Kak Idam Azwar dari Kalimantan Barat, saya mau bertanya, saya seorang pengajar di PT. Kami sering melakukan PKM, pengabdian pada masyarakat, apakah bisa digunakan untuk service hour? Itu Kak. Oke, baik. Eh, Kak, siapa Idam Kalimantan Barat? Idam Azwar, iya Kalimantan Barat. Ya, eh, terima kasih Kak. Jadi bisa saja. Jadi justru hal-hal begini ini yang perlu banyak eh, kita apa namanya sampaikan atau kita upload di SDGs Hub, tapi kita kemas menjadi eh, pramuka yang mengajak masyarakat atau pramuka kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi nggak perlu menonjolkan program perguruan tingginya, tetapi pramukanya yang ditonjolkan. Nanti dari apa isian-isian itu kita bisa melihat yang mana yang lebih tepatnya, gitu Kak Idam dari Kalimantan Barat. Jadi ayo silahkan setelah kakak ini kakak kirim linknya ke saya atau ke grup ini nanti ke grup sosialisasi Life Leader ini. Baik, ada lagi Kak Udin di chat, saya nggak bisa Iya, ini siap. karena terlalu banyak saya scroll. Ada Siap, Kak. lagi? Kak Adi izin ini mungkin kita kan sudah buat grup Live Leader Gerakan Pramuka, Kak. Jadi nanti pertanyaan dari kakak mungkin nanti ditampung di grup aja Kak Adi ya. Baik, Karena waktu sesi Kak Adi sudah melebihi waktu 4 menit, Kak. ya, Ini ada sesi berikutnya. Izin ya, kakak-kakak yang sudah mengirimkan pertanyaan di chatroom, nanti kita berdiskusi lanjut di grup aja, Kak. Itu aja, Kak Adi. ya, siap. Nanti kita coba jawab di Ya, grup. Kak Adi mungkin ada closing statement mungkin dari Kak Adi Ya, sebelum ditutup. terima kasih kakak. Jadi bahan sosialisasi ini disclaimer ya, bukan saya membuat atau bukan saya mengajarkan, tapi saya melanjutkan apa yang saya kita terima dari bidang kerjasama luar negeri. Itu kemudian ya disesuaikan dengan harapan untuk membantu sosialisasi kepada kakak-kakak sekalian agar eh, sebanyak mungkin anggota pramuka dapat terlibat dalam kegiatan atau inisiasi Scout for SDGs. Kita sama-sama bantu gerakan pramuka untuk mencapai service hours yang ditargetkan.